Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Nungki dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah ekonomi makro yang berjudul Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Vianandra Intan, NIM 2005510017. Yang selanjutnya yaitu saya sendiri Putri Kemalasari, NIM 2005510025. Dan selanjutnya teman saya Siska Nurma, NIM 2005510246. Dan yang terakhir teman saya Pujaratna, NIM 2005510247. Baiklah, presentasi yang pertama yaitu berjudul tentang pengertian ekonomi tiga sektor yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Vianandra Intan. Kepada Vianandra kami persilahkan. Terima kasih Putri Kemala. Saya Vianandra akan melanjutkan materi. Materi yang pertama adalah pengertian dari ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pengungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Dan yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Maka, kedua aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam perekonomian tiga sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Selanjutnya, pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama adalah pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian masyarakat agar tetap berjalan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah bisa mengatur perekonomian masyarakat dengan cara membuat berbagai kebijakan, peraturan, bahkan undang-undang yang mengatur masalah tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Kemala. Terima kasih Vianandra. Yang selanjutnya yaitu pemerintah juga berpengaruh menjadi peranan sebagai konsumen produk barang dan jasa. Pemerintah harus menggunakan berbagai produk seperti alat-alat kantor, perlengkapan negara, jasa aparatur negara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pemerintah juga berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan harga hidup orang banyak. Dan yang terakhir, pemerintah juga berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Materi selanjutnya yaitu aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor ini bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian, di mana terdapat pemerintah juga. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik, perlu terlebih dahulu disadari bahwa pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian dan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska. Kepada Siska dipersilahkan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut adalah yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Dan yang terakhir, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor. Teman-teman lihat gambar di PPT ini. Ini merupakan sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor tersebut. Selanjutnya, pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Dan yang kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puja Ratnasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang berikutnya, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber. Yang pertama dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Dan yang kedua dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan keseimbangan perekonomian 3 sektor. Dalam suatu perekonomian keseimbangan, pendapatan nasional akan tercapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat yang bisa dirumuskan dengan Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G dengan keterangan Y sama dengan penawaran agregat, AE sama dengan pengeluaran agregat, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi perusahaan, G sama dengan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan aliran pendapatan nasional, rumus Y sama dengan C plus S plus T dengan keterangan Y sama dengan tingkat pendapatan, S sama dengan tabungan, T sama dengan pajak. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian 3 sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan P adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian 3 sektor, mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I plus G sama dengan S plus T. Sekian presentasi kami mengenai perekonomian 3 sektor. Semoga bermanfaat ilmu yang kami berikan. Sekian kurang lebih. Ya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.